warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Larasati dari kelas PIF. Di sini saya ingin berbagi pengetahuan saya tentang pentingnya peralatan dalam meningkatkan mutu sekolah. Jadi, menurut Sagala, faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas mutu sekolah itu diantaranya yang pertama, perumusan visi, misi, dan tujuan. Nah, yang kedua ialah peranan kepala sekolah, yang ketiga ialah evaluasi diri, dan yang keempat ialah peningkatan mutu pendidik atau pengajar, yaitu guru. Nah, ternyata ada faktor lain yang mempengaruhi peningkatan kualitas sekolah tersebut, yaitu ialah pengadaan peralatan. Jadi, peranan peralatan juga dapat meningkatkan kualitas mutu sekolah tersebut. Nah, kemudian untuk mengetahui peralatan-peralatan mana yang pantas diadakan terlebih dahulu, maka kita perlu mengadakan perencanaan. Nah, dalam mengadakan perencanaan ini atau menyusun perencanaan ini, kita juga harus teliti untuk mempertimbangkannya. Nah, untuk mempertimbangkan itu kita perlu melihat frekuensi penggunaan dari barang-barang yang akan kita adakan. Misalnya, kita perlu melihat barang-barang mana yang setiap hari digunakan, kemudian barang-barang yang sering digunakan, dan barang-barang yang jarang digunakan. Nah, untuk pengadaan peralatan ini, barang yang perlu diadakan terlebih dahulu ialah barang yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Misalnya itu alat tiruan tubuh manusia untuk pengajaran anatomi, kemudian juga lab komputer untuk pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Nah, terus untuk buku-buku di perpustakaan juga kita perlu memperhatikan mana yang pantas diadakan terlebih dahulu supaya kita tidak terlalu mubazir uang mengadakan buku-buku yang ternyata kurang penting bagi keberlangsungan pendidikan di sekolah tersebut. Nah, untuk mengetahui buku-buku mana yang pantas diadakan terlebih dahulu, kita bisa menanyakannya pada guru setiap bidang mata pelajaran, karena tentunya setiap guru mengetahui buku mana aja yang penting atau yang pantas untuk dibaca untuk memahami bidang studi yang diampunya. Nah, kemudian apabila kita kurang mengerti dalam menyusun perencanaan peralatan, maka kita juga bisa menyewa konsultan atau memanggil konsultan, dan biaya memanggil konsultan juga ternyata tidak begitu mahal. Nah, untuk pengadaan perencanaan ini perlu diperhatikan dengan baik, karena dengan adanya perencanaan ini kita dapat mencegah terjadinya penyesalan dan pemborosan di kemudian hari, karena penyesalan kan biasanya datang di akhir-akhir. Nah, itu kita perlu mencegahnya, jadi perlu diadakan perencanaan. Nah, selain itu juga untuk alat-alat yang dapat meningkatkan mutu sekolah, sebenarnya alat-alatnya itu tidak perlu mahal. Yang penting kita perlu memperhatikan pemeliharaannya, yaitu pada aspek kebersihan dan penggunaannya. Nah, misalnya itu alat-alat yang ada di ruang belajar. Misalnya dalam ruang belajar tentunya ada papan tulis. Nah, papan tulis ini juga tidak perlu mahal sebenarnya. Yang penting papan tulis itu benar-benar baik, kemudian lebar dan mudah ditulis serta mudah dihapus juga. Nah, selain itu ada lagi, yaitu lantai. Lantai itu bukan hanya sekedar untuk diinjak, tapi lantai yang bersih juga dapat memberikan kesan rasa aman dan rasa betah di kelas. Jadi kebersihan lantai juga perlu diperhatikan. Nah, ini juga berlaku untuk pengadaan kursi, meja, dan lain-lain. Dan untuk jendela juga sebenarnya perlu diberikan hordeng, karena cahaya yang datang dari luar itu dapat menyilaukan peserta didik yang sedang belajar. Jadi itu dapat mengganggu atau membuyarkan konsentrasi belajar peserta didik. Nah, kemudian selain itu untuk pengadaan alat pemadam kebakaran juga sama pentingnya dengan pengadaan obat-obatan P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi itu sama pentingnya, sehingga perlu diadakan juga. Nah, setelah itu ada lagi yang perlu diperhatikan ialah WC. Nah, untuk WC ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Yang pertama, untuk WC siswa dan siswi atau putra dan putri itu harus dipisah, karena tentu ini akan menimbulkan rasa aman pada setiap siswa. Nah, kemudian antara WC siswa dengan WC guru dan staf sekolah itu juga harus dipisah pula. Nah,
Yang kedua ialah jumlah WC harus sesuai atau setidaknya katakanlah mencukupi dengan jumlah warga sekolah. Nah, kemudian juga yang ketiga ialah air di WC tersebut harus mencukupi. Dan yang keempat ialah penerangan di WC juga harus memadai. Jadi penerangan yang kurang pada WC itu memberikan dampak atau memberikan pengaruh pada pengguna WC tersebut untuk bertindak kurang bersih. Itulah mengapa pentingnya penerangan yang bersih, penerangan yang cukup, maaf. Nah, kemudian mengapa sih kebersihan WC itu perlu diperhatikan? Karena WC yang kotor itu dapat membawa citra buruk bagi pendidikan tersebut atau sekolah tersebut. Jadi pada intinya untuk memperhatikan atau untuk mengetahui peralatan mana yang pantas untuk diadakan terlebih dahulu, kita perlu mengadakan perencanaan yang baik dan teliti, atau kita juga bisa menyewa konsultan atau memanggil konsultan. Nah, terus juga pengadaan alat-alat juga tidak harus yang mahal, yang penting terpelihara kebersihan dan penggunaannya. Baik, dari saya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.